Terima kasih masih bersama kami dalam New Normal. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang 5G. Pak Dirjen, saya sudah mulai masuk ke soal model bisnis nih Pak. Jangan sampai regulasi, aturan main kemudian menjadi sesuatu yang menakutkan bagi operator sehingga bisnisnya tidak berkembang. Apa yang paling tepat menurut Pak Dirjen model bisnis dalam 5G ini Pak? Ya, model bisnis yang paling tepat tentu saja model bisnis yang bisa mencapai tujuan. Ya. Tujuan kita dalam infrastruktur itu ada 3. Pertama adalah availability, tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, kita bertujuan infrastrukturnya berkualitas. Dan yang ketiga, infrastruktur itu adalah affordable. Nah, kalau kita bicara bisnis, itu ada 2 komponen utamanya, revenue dan cost. Bagaimana supaya teman-teman operator itu bisa menghemat cost dan bisa mendorong revenue. Kalau kita mendorong revenue, kaitannya hanya kepada masyarakat. Nah, justru disinilah peran pemerintah membantu cost sehingga teman-teman operator itu bisa sustain dalam membangun infrastrukturnya. Jadi model bisnis yang kita desain ini adalah model bisnis yang bisa memberikan cost efektif kepada teman-teman operator. Tentu kita tidak ingin operator memiliki dalam rangka mendesain model bisnis kemudian terjadi misalnya kartel, terjadi kong kali kong harga dan sebagainya. Nah, di sini peran pemerintah yang menjaga agar persaingan itu bisa terjadi. Dan persaingan tidak hanya di level harga, seperti disampaikan Pak Heru, persaingan di kualitas. Pemerintah juga harus mendesain regulasi yang mendorong kualitas meningkat, sehingga masyarakat bisa menikmati 3 tujuan yang saya sampaikan tadi, Mas Soni. Gitu. Oke, baik. Jadi Pak Heru. pemerintah lebih memberikan koridor-koridor, batasan-batasan. Siap. Tapi pilihan-pilihan terhadap model bisnis itu ada pada teman-teman operator. Nah, Pak Heru, silakan dikomentarin. Ini bagaimana model bisnis ini bisa mengakomodir juga biar operator tidak istilahnya gulung tikar, tapi pelayanan juga bisa optimal. Ya, memang tadi disampaikan Pak Dirjen, tugas pemerintah regulator itu kan pertama membina gitu ya. Membina, mengatur, mengawasi, mengendalikan industri telekomunikasi gitu ya. Jadi dengan beberapa visi misi tadi tentunya bagaimana jaringan nanti kalau misalnya kita adopsi 5G juga bisa tidak hanya dinikmati di kota besar tapi juga nanti ke seluruh Indonesia gitu ya. Dan tentunya juga ada satu lagi tadi yang mungkin Pak Dirjen belum tambahkan adalah security, ini juga harus aman gitu ya. Soal data kita ya Pak ya. Harus dijaga, dilindungi agar juga tidak disalahgunakan. Oke. Dan kalau kita lihat memang operator sekarang ini ya arahnya mungkin kalau bersaing oke, dan pemerintah itu mengawasi bagaimana mengatur tadi kualitasnya, persaingan yang persaingan yang sehat gitu ya. Jangan sampai nanti ada lagi iklan-iklan misalnya SMS Rp1 dapat 1.000 SMS, 10.000 SMS gitu ya. Ini yang harus kita jaga bersama. Masyarakat juga harus dicerdaskan. Karena dengan itu kan juga seperti membawa masyarakat gitu ya. Bahwa masyarakat ini tarifnya terjangkau, lebih murah, dan berkualitas. Oke. Nah Pak Heru, ini menurut prediksi Anda ya, apakah kebutuhan Internet of Things di Indonesia itu sebenarnya cukup besar terkait layanan 5G kita ini Pak? Ya betul, karena kalau kita lihat salah satu apa yang akan kita gunakan di 5G ini adalah arahnya industri 4.0. Tadi kita bicara tentang Internet of Things. Internet of Things nanti dipakai di industri, kemudian juga mendorong smart city gitu ya. Kita pakai untuk di big data analytic, kemudian virtual reality, augmented reality. Nah, ini yang merupakan juga kesempatan nih bagi generasi muda Indonesia, bagi anak bangsa untuk mengisi nanti aplikasi-aplikasi 5G, penggunaan 5G yang memang juga arahnya bagaimana bisa membangun industri 4.0, bagaimana membangun masyarakat Indonesia 5.0 gitu ya, dengan menggunakan teknologi baru. Oke, Pak Marwan, saya mau tahu nih Pak Marwan, bener nggak sih sebenarnya teman-teman operator itu masih galau ya kan, masih gamang tentang model bisnis yang akan diterapkan ini sebenarnya mau fokus kemana? Ke mobile broadband-nya kah atau fixed wireless access saja Pak? Kira-kira seperti apa Pak Marwan? Baik, sebetulnya kalau kita lihat tadi Pak Dirjen menyampaikan bahwa pandemi ini membuat satu pola baru. Pola baru yang akhirnya operator melihat model bisnis 5G ini akan seperti apa. Model bisnis 5G ini akan membuat posisi rumah, home, becoming center of every activity.
Itu yang terjadi saat ini kan. Iya. Rumah tuh menjadi aktivitas apapun gitu ya. Betul. Sehingga apa yang terjadi? Di 5G itu akan ada beberapa. Yang pertama, enhance mobile broadband. Masih sejalan, betul Mas Doni. Itu enhance mobile broadband pasti terjadi. Fixed wireless access. Kebutuhan broadband di residensial. Itu terjadi. Internet of Things, kami nyebutnya kalau di 5G itu massive Internet of Things. Kemudian akan terjadi artificial reality, virtual reality, kan artificial intelligence, semua itu dimungkinkan akan lari ke surgery, long distance surgery, orang akan menggunakan itu. Sehingga mau tidak mau, ini udah mulai terjadi. Internet of Things bukan hanya Internet of Things kita lihat di 5G, Internet of Everything. Internet of Everything, ya betul. Cuma Pak Marwan begini Pak. Itu yang terjadi nanti. Iya, cuma Pak Marwan, kan kalau kita bicara tentang 5G, ya Internet of Everything tadi, kan ponsel misalnya gawai yang khusus untuk 5G itu kan sekarang belum banyak diproduksi. Nah, produsennya sendiri mungkin belum siap untuk ini. Gimana nih Pak? Sekarang itu yang tadi saya sampaikan sudah 588 device yang available today berdasarkan data GSA Februari 2021. Itu sudah 588 device 5G. Jadi memang sudah cukup banyak Mas Doni. Cukup ya. Yang ini, dan nanti kita akan lihat perkembangannya lagi ya. Perkembangannya lagi. Nah, tantangannya memang betul tadi disampaikan Pak Dirjen dan Pak Heru, affordability, harga. Tapi jangan lupa, komponen apa sih yang terbesar saat ini saat kita nanti menggelar 5G supaya affordable? Regulatory charges. Ya. Kita berharap pemerintah mengurangi. Kalau kita bicara ekonomi digital, kita berharap ekonomi digitalnya berkembang. Ya, pemerintah udah saatnya di mana teknologi ini jadi backbone-nya masyarakat untuk mencari ekonomi, welfare. Pak Marwan curhat depan Pak Dirjen. Pemerintah, oh ini curhat memang. Saya bukan curhat di forum ini saja. Boleh tanya Pak Dirjen, di mana-mana. Pak Heru nggak akan mungkin nyampaikan karena beliau juga pengamat. Pak Dirjen juga begitu. Saya sebagai asosiasi harus nyampaikan. Setuju Pak, setuju. Untuk turunin gitu kan. Kita akan bikin affordable, lebih affordable lagi gitu ya. Oke. Karena memang Mas Doni, sekarang challenge-nya kita adalah, insya Allah sih teman-teman, kartel dihindari, rasanya sudah terbiasa dengan itu. Ya, oke. Ya, yang tadi Pak Heru bilang juga terhindari. Affordability adalah bicaranya price per giga. Nah ini yang kita turunin, komponen cost-nya kan tadi Pak Dirjen. Betul. Terbesar sekarang apa? Cost regulatory itu yang kita harus turunkan. Pak Marwan tenang aja Pak. Pokoknya curhatnya Pak Marwan itu mewakili saya juga dan teman-teman sebagai pengguna nanti ya kan. Jadi Pak Dirjen itu udah diserang kiri kanan atas bawah nih ya. Oke, tahan dan sabar Bapak-bapak. Kita masih punya satu segmen terakhir nanti untuk konklusi. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di New Normal.